Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin sukses keluar sebagai pemenang pada balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Usai gagal di sprint race, Martin langsung tancap gas sejak awal balapan. Pada balapan berdurasi 27 lap itu, Martin tak tersentuh sebagai pimpinan balapan hingga pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Kesuksesan Martin ini diikuti oleh Pedro Acosta yang menempati urutan kedua, sementara Pecco Bagnaia yang mengalami kegagalan start harus bersusah payah untuk meraih podium ketiga. Berikut hasil race MotoGP Indonesia 2024. Usai tampil apik di sprint race, Marc Marquez kembali mendapat kesialan saat mengaspal di sirkuit Mandalika. Pada balapan berdurasi 27 lap itu, Marc sejatinya tampil solid. Start dari urutan ke-12, ia mampu merangsek ke posisi 7 pada lap pertama. Duel sengit pun terjadi antara dirinya dengan Fabio Di Giannantonio untuk memperebutkan posisi ke-6. Sayangnya, usai berhasil mengamankan posisi 6, motor Marquez mengalami masalah teknis. Motornya terbakar dan The Baby Alien terpaksa harus mengakhiri balapan lebih cepat. Dengan kegagalan ini, Marquez pun memperpanjang rekor buruknya di Mandalika. Ia belum pernah finish pada balapan utama MotoGP di sirkuit Mandalika yang digelar sejak tahun 2022 lalu. Marc Marquez mengungkapkan rasa tidak senangnya pada kinerja Marshall di sirkuit Mandalika. Saat balapan memasuki lap ke-11, asap disertai kobaran api terlihat pada bagian mesin motor Desmosedici GP23 milik The Baby Alien. Marquez pun dengan segera menepikan motornya. Terlihat Marshall pun langsung bergerak untuk memadamkan api yang menyala. Kendati sudah mendapatkan penanganan dari Marshall, nyatanya hal ini tak membuat Marquez cukup senang. Usai balapan, rider berjuluk The Baby Alien itu justru mengeluhkan kinerja Marshall. Tentu saja, ada suara bising di motor dan juga mesinnya mati. Tapi ketika saya melihat asap putih, segera saya periksa dan itu mengecewakan karena alat pemadam kebakaran yang Marshall miliki di sini bukan yang tepat dan motornya benar-benar rusak. Semuanya, termasuk remnya. Ini mengecewakan bagi tim karena untuk tim satelit seperti Gresini ini adalah biaya yang besar. Tapi salah satu hal adalah alat pemadam kebakaran haruslah yang tepat atau yang berteknologi terbaru. Karena jika tidak, Anda akan merusak motornya. Momen unik terjadi saat Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Pedro Acosta melakukan selebrasi di podium MotoGP Indonesia 2024. Sebagaimana diketahui, momen selebrasi di podium biasa dirayakan dengan cara menyemprotkan champagne. Ya, hal ini seperti sudah menjadi tradisi balap yang hampir bisa kita lihat selalu saat momen perayaan tersebut. Namun demikian, ada sesuatu yang berbeda saat perayaan podium di Mandalika. Usai penyerahan trofi dan menyanyikan lagu kebangsaan, Martin dengan semangat langsung menyemprotkan champagne. Hal berbeda justru diperlihatkan Bagnaia yang nampak ragu untuk melakukan tradisi tersebut. Dan menariknya, Pedro Acosta justru sama sekali tak menyentuh champagne yang tepat berada di sampingnya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, kenapa Acosta tak berselebrasi saat berada di podium? Ada dua kemungkinan kenapa Acosta tak ikut berselebrasi saat berada di podium. Kemungkinan yang pertama adalah menunggu keputusan race director. Ya, usai melewati garis finish, muncul pemberitahuan bahwa Acosta terindikasi melakukan kecurangan pada tekanan ban. Hal ini jelas membuat rider asal Spanyol itu berada di bawah bayang-bayang penalti. Namun demikian, setelah menunggu lama, Acosta sendiri dinyatakan lolos atas tuduhan tersebut.
Dan kemungkinan yang kedua adalah Acosta menghormati umat muslim yang menjadi mayoritas di Lombok. Perlu diketahui Lombok sendiri dikenal sebagai pulau 1000 masjid dengan mayoritas penduduk yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam yang melarang konsumsi alkohol. Jorge Martin mengaku sangat senang bisa membalas dendam atas kegagalannya saat balapan di sirkuit Mandalika. Ya, rider berjuluk Martinator itu menang telak pada balapan utama di MotoGP Indonesia 2024. Menariknya, usai balapan Martin sendiri mengaku bahwa dirinya selalu dihantui di sepanjang balapan. Namun, hantu yang dimaksud bukanlah penampakan gaib, melainkan memori crash yang dialaminya di MotoGP Mandalika tahun lalu. Yang pasti hari ini saya berhasil membalas dendam. Hari yang tidak mudah. Usai crash musim lalu dan juga crash kemarin, balapan hari ini sulit. Setelah 13 lap, saya merasa ada hantu di pikiran saya saat masuk di tikungan 11 dan kemudian di tikungan 16 setiap lap. Saya mencoba untuk sangat berhati-hati. Enea Bastianini mengungkap penyebab dirinya terjatuh pada balapan utama di sirkuit Mandalika. Tampil impresif sejak awal balapan, rider berjuluk La Bestia ini terjebak di urutan ketiga di belakang Pedro Acosta. Dalam usahanya untuk mengejar ketertinggalan dan mencoba untuk mengambil alih urutan kedua, Bastianini malah terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Dilansir dari Motorcycle Sport, Bastianini sendiri mengatakan bahwa dirinya terlalu memaksakan untuk mengejar Pedro Acosta. Apa yang terjadi adalah saya tiba di tikungan sedikit lebih cepat dibandingkan lap sebelumnya. Dan saya berusaha sangat keras, sangat-sangat keras, untuk mencoba mempersempit jarak dengan Pedro. Tapi, ya, saya melampaui batas. Harapan saya adalah mencoba untuk menang, tetapi Jorge sudah siap sejak awal. Sementara saya sangat menderita dengan ban belakang dan hanya itu. Saya melakukan yang terbaik untuk tidak kehilangan waktu, tetapi pada akhirnya kami kehilangan banyak waktu. Alex Espargaro membicarakan insiden yang menimpanya di awal balapan utama MotoGP Indonesia 2024. Insiden yang cukup mengerikan terjadi di awal balapan. Pada prosesnya, Miller yang berada di tikungan dalam kehilangan kendali atas motornya dan menyeret 3 rider lain yang berada di sisi luar. Ketiga rider tersebut adalah Alex Marquez, Luca Marini, dan Alex Espargaro. Atas insiden tersebut, keempat rider gagal melanjutkan balapan dan harus kembali ke garasi lebih awal. Setelah melakukan investigasi, Stewart menyatakan bahwa insiden yang cukup mengerikan ini dianggap sebagai insiden balap biasa dan tidak ada pihak yang mendapat hukuman. Menanggapi keputusan tersebut, Alex mengaku heran. Ia tak percaya karena hal tersebut sangat membahayakan rider lainnya. Itu selalu sulit. Saya melihat, misalnya keputusan Zonta Vidi Gubert di Moto2 bersama Jaume Masia. Mereka memberikan penalti long lap karena Masia terjatuh. Saya melihat sentuhan normal di tikungan 1, tapi dia mendapati penalti long lap ganda dan kami tidak. Saya tidak peduli, saya tidak menyalahkan Jack, itu bisa saja terjadi. Ini putaran pertama, tentu saja dia mengambil risiko besar. Tapi kalau kita lihat dari helikopter, dia benar-benar keluar jalur. Tapi bagaimanapun ini adalah perlombaan dan itu bisa terjadi. Jorge Martin makin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 usai berhasil memenangkan balapan utama di sirkuit Mandalika pada hari Minggu. Setelah gagal mendulang poin pada sprint race, Martin kini mendapat tambahan 25 poin sehingga total mengantongi 366 poin usai pekan balap di Mandalika. Sementara itu, Pecco Bagnaia yang finish di urutan ketiga mendapat tambahan 16 poin dan total telah mengumpulkan 345 poin. Jaraknya dengan Martin kini hanya 21 poin. Dengan 5 seri tersisa, tentu persaingan dalam perebutan gelar juara dunia musim ini akan menjadi sangat menarik. Dan berikut tabel klasemen sementara MotoGP 2024.
Sesaat setelah balapan utama MotoGP Indonesia 2024 berakhir, pabrikan asal Austria, KTM, mengumumkan kabar perpisahan antara pihaknya dengan sang manajer tim, Francesco Gaidotti. Ya, jabatan Francesco Gaidotti sebagai manajer tim Red Bull KTM resmi dicabut setelah MotoGP 2024 berakhir. Red Bull KTM Factory Racing berterima kasih kepada Francesco Gaidotti sebagaimana proyek MotoGP terus bergerak untuk 2025 dan seterusnya. Tim akan berada di manajemen baru untuk 2025 dan seterusnya. Perusahaan berterima kasih atas upaya Francesco Gaidotti, pengetahuan dan komitmen dalam perannya. Rider muda asal Indonesia Aldi Satya Mahendra sukses menaiki podium kedua pada World SSP 300 di sirkuit Motorland Aragon. Dengan hasil ini Aldi pun makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 195 poin. Ia unggul dari pembalap MTM Kawasaki Loris Fineman di peringkat kedua dengan 179 poin. Dan Inigo Iglesias Bruno di peringkat ketiga dengan 163 poin. Peluang Aldi untuk menjuarai World SSP pun terbuka lebar. Keunggulan 16 poin itu menjadi modal penting bagi Aldi untuk memenangkan gelar di musim ini. Kejuaraan World SSP 300 ini sendiri masih menyisakan satu seri yang akan digelar di Jerez, Spanyol 19-20 Oktober nanti. Fernando Alonso mendesak Aston Martin agar tidak hanya berfokus pada musim depan. Masa depan tim Aston Martin memang terlihat cerah dan menarik, terutama setelah Adrian Newey dilantik sebagai pemegang saham dan mitra teknis pengelola. Selain itu, mereka juga mengembangkan fasilitas baru di Silverstone. Di antaranya adalah terowongan angin milik mereka sendiri dan juga kerjasama dengan Honda yang menunjukkan ada banyak hal positif. Namun demikian mereka mengalami tahun yang sulit di kejuaraan musim ini. Alonso yang tak ingin terpuruk di musim ini pun menuntut Aston Martin untuk lebih mengembangkan tim mereka di 6 putaran terakhir musim ini daripada sepenuhnya berfokus pada tahun depan.